Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya cintai, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seni menghadapi ujian. Bersama saya Abdurrahman dari Andalusia Institute Kota Batam dan Yayasan Sabiluna Kota Tanjung Pinang. Saudara-saudara yang saya cintai, seorang anak datang mengeluh kepada ayahnya tentang masalah yang sedang dihadapi. Ia tidak tahu apa yang harus dia perbuat untuk menghadapinya, karena setiap kali ia menyelesaikan masalah, datang lagi masalah yang lain, hingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah menyimak apa yang dikatakan oleh si anak, lantas sang ayah mengajak anaknya ke dapur mengambil 3 panci dan mengisinya dengan air, kemudian meletakkan ketiga panci tersebut di atas kompor yang menyala apinya. Setelah ketiga panci itu mendidih, maka sang ayah meletakkan wortel di panci yang pertama, telur di panci yang kedua, dan kopi di panci yang ketiga. Setelah ketiganya matang, kompor pun dimatikan dan diambillah wortel, telur, dan kopi, kemudian masing-masing diletakkan di gelas yang berbeda. Sang ayah berkata, "Apa yang kamu lihat, nak?" "Wortel, telur, dan kopi, ayah," jawab si anak. Kemudian si ayah menyuruh anaknya untuk memegang wortel, mengupas telur, dan menyeruput sebagian kopi, dan sang anak pun tersenyum karena merasakan nikmatnya sensasi kopi. Sang anak berkata, "Apa makna ini semua, wahai ayah?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, masing-masing benda ini menghadapi ujian yang sama, yaitu air yang mendidih. Tetapi masing-masing menghadapi ujiannya tersebut dengan bentuk yang berbeda. Wortel yang awalnya keras dan kuat menjadi empuk dan lembek. Telur yang awalnya bila dibuka isinya adalah cairan, sekarang menjadi benda padat. Sedangkan kopi bereaksi dengan caranya yang unik, yaitu merubah air itu sendiri. Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau ingin menjadi wortel? Atau menjadi telur yang berubah menjadi keras hatinya setiap kali menghadapi masalah? Atau menjadi kopi yang merubah tantangan menjadi peluang?" Saudara-saudara yang saya cintai, hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian agar kita bisa merubah ujian itu menjadi amal-amal terbaik kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita sesuai dengan kapasitas kita. Tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Dan agar kita bisa melewati ujian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita alat bantu berupa sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Saudara-saudara yang saya cintai, sabar artinya tetap tegar, tidak berkeluh kesah, terus berusaha dan berjuang, dan tidak menyimpang dari aturan yang memberikan ujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salat artinya mengangkat jiwa kita ke langit, agar kita bisa melihat masalah dari horizon, dari tempat yang lebih tinggi, sehingga kita melihat dunia dan masalah itu menjadi kecil. Karena kita terhubung dengan yang maha besar, serta kita merasakan adanya energi yang mengalir deras, karena kita terhubung dengan yang maha kuat, sumber segala kekuatan. Sehingga sebesar apapun masalah yang ada menjadi kecil, karena jiwa kita telah besar dan lebih kuat dari masalah yang kita hadapi.
Dan asyiknya, melalui sholat yang di dalamnya ada doa, kita bisa bertanya solusi dan jawaban dari masalah yang memberikan kepada kita ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sabar, sholat, dan doa ini akan mengantarkan kita meraih inspirasi dan energi, merubah tantangan menjadi peluang. Ayo, di waktu yang mulia ini, kita rubah tantangan dan ujian menjadi peluang untuk meraih kebaikan-kebaikan kita ke depan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.